Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qabla kulli syai'in hayya bina nashkurullah nikmatan azimatan wa nikmatan kasiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mukarram. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Ayyuhal mustami'una al-kiram, pertama-tama dengan penuh rasa syukur kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat rezeki, dan segala anugerah yang telah diberikannya. Itu merupakan bukti kasih sayangnya dan tiada hentinya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang bertemakan introspeksi diri. Introspeksi diri merupakan perjalanan spiritual yang penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses ini, kita menelusuri ke dalam diri sendiri, mengkaji perilaku, niat, hubungan kita dengan Pencipta serta sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dari ayat tersebut kita diajak untuk merenungkan tindakan kita setiap hari dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah itu mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Introspeksi diri itu bukanlah sekedar mengingatkan dosa-dosa kita, tetapi juga mengenali potensi dan kekuatan kita yang belum terasah dengan baik. Dengan mengenal diri kita dapat memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, introspeksi diri juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan memahami orang lain. Dengan menyadari kelemahan kita sendiri, akan lebih empati terhadap perjuangan dan kesulitan orang lain. Berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW, berawal pasca Nabi Muhammad selesai dari perang Ahzab atau yang disebut dengan perang Khandaq atau Parit. Pada waktu itu para prajurit segera melepaskan baju perangnya dan segera bersiap-siap mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat asar. Tetapi Nabi SAW pernah mengatakan kepada mereka agar hal itu, yaitu sholat asar, dilakukan saja di perkampungan Bani Quraizoh. Beliau mengatakan, janganlah sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Mereka pun bersiap-siap untuk berangkat di tengah perjalanan. Sebelum sampai di Bani Quraizoh, mereka melihat matahari terus merangkak perlahan ke arah barat untuk beberapa saat kemudian akan tenggelam. Langit pun sebentar lagi akan berwarna merah saga atau merah jingga. Jika sholat dikerjakan di tempat yang ditunjukkan oleh Nabi, dapat dipastikan akan masuk waktu maghrib. Perkampungan Bani Quraizoh itu masih cukup jauh jaraknya. Mereka pun menjadi bingung, suasana tiba-tiba menjadi hiruk-pikuk. Mereka bertanya, di mana kita harus mengerjakan sholat asar? Ini kata mereka. Mereka akhirnya pun ketika mereka mengerjakan di sini, mereka merasa melanggar perintah Nabi. Tetapi bila kita mengerjakannya di perkampungan Bani Quraizoh, tentu melanggar perintah Allah. Bukankah Al-Quran sudah mengatakan,
Sesungguhnya bagi orang-orang beriman adalah kewajiban yang harus dilakukan dalam waktunya. Dan Nabi telah menjelaskan untuk masing-masing sholat sebagaimana diketahui dari hadis-hadis. Mereka pun akhirnya berdebat dan pada waktu yang sama juga kebingungan. Maka mereka mengambil pemahaman sendiri. Sebagian dari mereka sholat di tengah perjalanan, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran di atas. Dan sebagian lagi meneruskan perjalanan sampai ke perkampungan Bani Quraisyah. Meski waktu sholat asar sudah lewat, apa boleh buat, Nabi sudah memerintahkannya di tempat itu. Kemudian dari peristiwa tersebut, Nabi akhirnya pun mendengarkan kabar tersebut, dan reaksi beliau tidak memarahi sama sekali atau tidak menyalahkan, apalagi membodoh-bodohi mereka semua. Nabi Muhammad justru tersenyum saja, hingga Nabi mengatakan, jika seseorang berijtihad, berusaha keras dan ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala, dan jika salah mendapatkan 1 pahala. Nabi memang sangat memahami bahwa masyarakat mempunyai pemahaman yang berbeda-beda atas suatu ucapan, atas suatu masalah. Dari kejadian di atas, keragaman pendapat ini sangat wajar dialami, atau itu merupakan sifat alami dari manusia. Karena itu beliau tidak menyalahkan siapapun di antara mereka, tidak mengecam siapapun, apalagi mengkafirkan. Mungkin beliau hanya tersenyum-senyum sebagaimana kebiasaannya. Mari kita jadikan introspeksi diri sebagai kompas dalam menjalani kehidupan. Melalui refleksi yang mendalam, kita dapat mencapai kesempurnaan spiritual dan mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kutub ini bermanfaat untuk refleksi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.